Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan channel Warung Umobatu. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Tawang Alun. Semoga tiada rintangan. Menurut Babat Sembar, kemunculan Prabu Tawang Alun diawali dengan penyerbuan Minak Lumpat ke Keraton Kedawung. Saat itu, Kedawung dengan wilayah Lumajang, Malang, dan Blambangan dikuasai oleh Pangeran Singosari. Penyerbuan ini berhasil. Pangeran Singosari takluk dan kabur ke Mataram, meminta perlindungan kepada Sultan Agung. Peristiwa ini meletus sekitar tahun 1638 sampai dengan 1639. Saat kabur, Pangeran Singosari membawa putranya Raden Mas Kembar. 10 tahun berselang, Raden Mas Kembar dikawinkan dengan selir Sultan Agung yang sudah hamil 3 bulan. Kemudian dijadikan raja di Blambangan. Tahun 1645, Raden Mas Kembar dilantik menjadi Raja Blambangan di Probolinggo dan bergelar Prabu Tawang Alun. Oleh Sultan Agung, dia diperintahkan melindungi Blambangan dari serangan kerajaan Bali. Setelah dilantik, Raden Mas Kembar berniat membebaskan diri dari Mataram dengan bantuan keris si Gagak milik gurunya Ki Wungsu Karyo. Dikisahkan penguasa Mataram Amangkurat I yang dikenal dengan nama Pangeran Kadilangu haus. Kala itu keris Wangso berubah menjadi air lalu diminum. Saat bersamaan Raden Mas Kembar pamit pulang ke Blambangan. Saat itulah keris Wungsu Karyo keluar lagi dari dada Pangeran Kadilangu dan membuatnya tewas. Melihat lawannya tewas, Raden Mas Kembar mengajak bawahannya pulang ke Blambangan. Bersamaan itu, 5 senopatinya diperintahkan menggelar perang besar yang dikenal dengan nama Perang Undur-Undur. Sekitar tahun 1676, Prabu Tawang Alun dinobatkan sebagai Raja Blambangan yang bebas dari Mataram dengan gelar Susunan Blambangan. Pura Tawang Alun terletak di tepi pantai Pulau Merah di Desa Tawang Alun, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, merupakan saksi bisu bangkitnya umat Hindu di tanah Jawa. Pada dasarnya, kebesaran Pura Tawang Alun yang didirikan secara fisik tahun 1980 hanya berupa sebuah pelinggih Padmasana yang tidak begitu megah. Keberadaan Pura Tawang Alun yang letaknya sangat dekat dengan pantai ini pernah mendapat cobaan secara skala-niskala. Pada tahun 1994 terjadi tsunami. Samudra Hindia memuntahkan lidah ombaknya yang ganas dan memporak-porandakan desa-desa di sekitar Pura Tawang Alun. Bangunan Padmasana ini justru masih tetap berdiri kokoh seperti tidak tersentuh apapun. Terjangan tsunami yang maha dahsyat ini tidak mampu merobohkan bangunan suci tersebut. Ini sebuah mujizat yang tidak terpikirkan oleh manusia. Tak pelak, perkampungan yang berada di dekat Pura Tawang Alun seketika hancur lebur dan hanyut puluhan rumah penduduk yang tinggal di dekat pura. Ini merupakan musibah yang paling mengerikan sepanjang sejarah kehidupan manusia di daerah itu. Kengerian petaka ini bukan sebatas materi saja, tetapi lebih dari itu banyak nyawa manusia bergelimpangan. Lebih kurang 200 orang menjadi korban tsunami tersebut. Kejadian alam ini memang sudah berlalu, tepatnya tanggal 3 Juni tahun 1994. Tetapi kenangan pahit itu bagi penduduk yang selamat tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidupnya. Sekarang Padmasana yang menghadap ke arah barat ini masih berdiri tegar, sesekali dihempas oleh angin yang cukup kencang. Tapi Padmasana ini tetap berdiri kokoh dan sampai sekarang tetap sebagai sarana untuk mendekatkan diri ke hadapannya. Menariknya, bangunan perkampungan yang seolah-olah tidak peduli dengan keberadaan pura, karena memang beda keyakinan, satu pun tidak ada yang tersisa. Semuanya menyatu dengan lautan yang maha luas.
Setiap rainan, pura ini tidak pernah sepi. Justru sebaliknya, pura ini selalu dipadati umat Hindu dari daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Umat Hindu yang ada di Pesanggaran sampai saat ini jumlahnya sekitar 8.000 orang. Dan mereka sangat rajin tampil ke pura. Ini menunjukkan serada umat Hindu di sini semakin kuat. Segala kegiatan yang menyangkut agama lebih sering dilakukan di Pura Tawang Alun. Di samping cukup luas, juga memiliki suasana yang sangat nyaman untuk kegiatan keagamaan. Demikian perjalanan kami kali ini. Sampai jumpa di pura berikutnya. Dikutip dari berbagai sumber. Makan enak dan murah, silahkan mampir ke Warung Umo Batuh di Blabatuh Gianyar. Om Santi 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 Om.